Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 19A dan 19D. Kita lanjutkan mata kuliah kewirausahaan bagian yang ketujuh dengan topik perencanaan bisnis. Apa saja yang mau kita pelajari pada pertemuan yang ketujuh ini? Antara lain, kita nanti belajar bagaimana membuat perencanaan bisnis ya. Apa itu perencanaan bisnis? Kemudian tujuan dasar dari perencanaan bisnis. Kemudian nanti kita belajar manfaat bisnis plan atau perencanaan bisnis itu. Ya, siapa saja pengguna perencanaan bisnis, kemudian ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik investor dan yang tidak disukai investor itu nanti kita lihat. Dan yang terakhir nanti kita belajar bagaimana mempersiapkan perencanaan bisnis yang baik. Nah, itulah topik yang akan kita bahas dalam pertemuan KWU yang ketujuh. Nah, sebelum sampai ke topik ini, perlu Abang ingatkan buat adik-adik semua bahwa pertemuan yang ketujuh ini merupakan bahan kita untuk mid semester. Abang pastikan dalam pertemuan ini nanti ada satu soal untuk mid semester kita. Oke, itu saja sebagai pengantar ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama. Nah, di sini ada beberapa istilah atau keyword ya yang akan berhubungan dengan topik perencanaan bisnis ya. Kita akan akrab dengan apa itu goals, team marketing, business planning ya, perencanaan bisnis, business plan, rencana bisnis, work strategy ya, strategi kerja, kompetitor pesaing, operation, analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, kemudian financial, timeline-nya, manajemen, dan product description. Inilah beberapa kata-kata kunci dalam mempelajari perencanaan bisnis. Nah, kita lihat apa itu perencanaan bisnis atau business planning. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menguraikan ide dasar yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis dan hal yang berkaitan dengan pendirian tersebut ya. Tuh. Jadi perencanaan bisnis itu seperti dokumen tertulis yang menguraikan ide dasar ya, yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis dan hal yang berkaitan dengan pendirian tersebut. Nah, ada juga pengertian rencana bisnis itu berupa pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi perencanaan bisnis itu ya disepakati merupakan dokumen tertulis ya, dokumen tertulis ya ataupun pernyataan formal. Nah, kita lihat 4 tujuan dasar dari suatu perencanaan bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup dan konteks kesempatan bisnis ya. Yang kedua, menyajikan pendekatan yang digunakan wirausaha dalam mengeksploitasi kesempatan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan jika usaha tersebut berhasil. Dan yang keempat, menjadi alat menaikkan modal keuangan. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi perencanaan bisnis yang baik itu nanti dapat juga menarik investor sehingga diharapkan dapat menaikkan modal keuangan dari suatu bisnis. Nah, tadi katanya mengidentifikasi lingkup dan konteks kesempatan bisnis. Ya, perencanaan bisnis itu bertujuan untuk mengidentifikasi lingkup apa saja dan dalam konteks kesempatan bisnis yang bagaimana ya. Kemudian menyajikan pendekatan yang digunakan wirausaha dalam mengeksploitasi kesempatan. Ya, perencanaan bisnis juga bertujuan untuk menyajikan pendekatan apa yang akan digunakan wirausaha dalam mengeksploitasi kesempatan, dalam mengeksploitasi ya kesempatan-kesempatan yang akan diperoleh. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan jika usaha tersebut berhasil. Nah, dalam perencanaan bisnis itulah tujuannya ya. Nah, selanjutnya kita lihat manfaat perencanaan bisnis atau business plan itu. Yang pertama, bahwa
Perencanaan bisnis itu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Jelas ya. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Yang kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Nah, itulah beberapa manfaat bisnis plan atau rencana bisnis. Nah, kita masuk bagian yang kedua, kebutuhan akan perencanaan bisnis. Ada dua fungsi utama perencanaan bisnis. Yang pertama, menyediakan pertanyaan akan sasaran dan strategi yang digunakan di lingkungan internal perusahaan. Yang kedua, sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Jadi, fungsi utama perencanaan bisnis ini kita perhatikan di sini ada sebagai fungsi internal, ya. Ke internalnya, yang pertama menyediakan pertanyaan akan sasaran dan strategi yang digunakan di lingkungan internal perusahaan tadi. Nah, yang fungsi yang kedua itu fungsi eksternal sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Jadi sarana kita juga untuk bagaimana kita bisa menjual kepada para menarik minat investor, ya. Adapun pengguna perencanaan bisnis, yang pertama pihak investor, ya. Apa yang mau dilihat di situ adalah keuntungan dan jaminan atas pengembalian modal. Nah, itu yang penting dari segi investor. Nah, dari pihak krediturnya, bank seperti apa? Nah, pengkajian ulang sebelum memutus pemberian kredit atau tidak. Bank berperan, ya, berkepentingan untuk pengkajian ulang sebelum memberikan kredit atau tidak memberikan. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan, ya. Nah, kepentingannya bagaimana? Pihak manajemen perusahaan itu merealisasikan ide, ya. Bagaimana ide-ide itu bisa terrealisasi, itu dari pihak manajemen perusahaan. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat, ya, untuk mengetahui proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah, bisa berupa subsidi, ya, tax reform, ya, reformasi perpajakan dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga, ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik dan menolak investor. Jadi, bisnis yang baik tentu akan dapat menarik hati investor, ya. Jadi investor melirik itu bisnis. Nah, sedangkan perencanaan bisnis yang kurang baik itu investor tidak akan melirik, ya, alias menolak. Nah, seperti apa ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik bagi investor? Yang pertama, ciri-cirinya adalah singkat dan padat, ya. Bahwa dokumen tertulis itu diuraikan dengan uraian yang singkat dan padat. Yang kedua, susunannya terorganisir. Yang ketiga, memuat rencana yang menjanjikan. Yang keempat, hindari melebih-lebihkan proyeksi, ya. Investor tidak suka yang muluk-muluk. Yang kelima, kemukakan risiko-risiko bisnis yang dihadapi. Yang keenam, memiliki tim terpercaya dan efektif, ya. Yang ketujuh, tetap fokus, ya, pada tujuan, pada sasaran. Yang kedelapan, memiliki target pasar. Yang kesembilan, memiliki proyeksi pertumbuhan yang realistis, ya. Yang ke-10 itu spesifik, bahwa perencanaan bisnis itu harus spesifik. Nah, yang tidak disukai oleh investor perencanaan bisnis yang bagaimana? Yang pertama, perencanaan bisnis itu mengandung bias, ya. Tidak diuraikan dengan singkat dan padat, ya. Itu maksudnya dia mengandung bias. Yang kedua, susunannya tidak terorganisir dengan baik, ya. Kemudian tidak prospek, ya. Kemudian proyeksi keuangannya yang aneh-aneh, bahkan cenderung over, ya. Itu yang selanjutnya, yang kegilaan akan barang dan jasa, ya. Berarti tidak melihat risiko-risiko bisnis yang akan dihadapi hanya karena keinginan, ya, yang berlebih, kegilaan akan barang dan jasa tanpa perhitungan risiko.
Yang keenam, ya, dia tidak memiliki tim yang qualified. Yang ketujuh, ya, perencanaan bisnis itu tidak fokus. Kemudian kedelapan, pasar targetnya juga tidak jelas. Yang kesembilan, proyeksi tidak realistis, ya, itu tidak disukai calon investor. Yang kesepuluh, tidak spesifik bisnis yang bagaimana yang akan dikembangkan. Jadi inilah ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik dan yang menolak investor, ya. Sampai di sini mungkin adik-adik bisa paham, ya. Nah, selanjutnya yang paling penting sekali dalam topik kita pada pertemuan ini adalah bagaimana mempersiapkan perencanaan bisnis, ya. Perencanaan bisnis yang tadi katanya yang baik akan menarik bagi investor. Seperti apa? Nah, ada dua di sini catatan yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan perencanaan bisnis. Yang pertama itu, ya, format dasar dan keefektifan penyajian tertulis. Nah, ini yang harus menarik, ya. Nah, yang pertama memberikan daftar isi buku dan tabel, ya. Jadi ada daftar isi dan tabelnya. Yang kedua menggunakan format 8,5 kali 11. Ini format kuarto, ya. Yang ketiga susun dalam loose leaf binder, ya. Nah, supaya lebih gampang untuk diperbaiki, ya, digunakan. Yang keempat, gunakan peta, grafik, diagram, ringkasan, dan bantuan visual lainnya. Nah, ini untuk memudahkan untuk dipahami, ya. Karena kalau menggunakan bahasa, kata-kata itu agak sulit karena agak panjang. Tapi kalau kita gunakan dengan bantuan visual berupa peta, grafik, diagram, dan ringkasan, mungkin lebih gampang untuk dipahami oleh calon investor. Yang kedua, ini terkait dengan isi dari perencanaan bisnis itu, ya, harus yang menyangkut 4 ini, ya. Yang pertama, apa kepentingannya bagi masyarakat? Apa dampaknya, hubungannya bagi masyarakat luas? Yang kedua, kesempatan apa, ya, yang akan kita peroleh di situ, ya, yang akan kita tawarkan kesempatan, ya, bicara kesempatan. Yang ketiga, konteks, ya, konteks apa? Konteks dalam perencanaan bisnis yang kita ajukan. Yang keempat, ya, risiko dan imbalan. Nah, kita harus menguraikan, ya, dalam perencanaan bisnis itu, dalam dokumen tertulis itu, risiko-risiko yang akan kita hadapi dan imbalan atau yang menjanjikan. Nah, inilah, ya, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan perencanaan bisnis itu, ya. Ini tahap awalnya. Nah, sampai di sini pertemuan kita, ya. Mungkin adik-adik ada yang belum paham, ya, boleh nanti di chat secara pribadi ke Abang melalui WA atau di Google Classroom, ya. Nah, harapan Abang kita bisa memahami materi ini dengan baik, ya. Untuk itu saya mengharapkan adik-adik dapat mempelajari kembali, ya, topik melalui rekaman video ini maupun melalui slide presentasi. Akhir kata, Abang ucapkan selamat belajar, tetap yakin, ya, berusaha. Kemudian nanti setelah ini adik-adik bisa melanjutkan ke post-testnya. Dan ingat, ya, dari pertemuan pertama sampai yang ketujuh ini semuanya itu nanti akan dirangkum, ya, dalam ujian mid semester. Saya pastikan bahwa dalam pertemuan ini nanti ada satu soal yang keluar. Sekian dari Abang, selamat melanjutkan pelajarannya. Terima kasih. Oke.